Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aliwayu Cahyani dengan NPM 2404 dengan kelas Governansi Digital H041. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yang dimana tugas ini terdapat 3 topik, dan saya memilih topik evaluasi transformasi digital pada Disdukcapil Kota Bogor. Lanjut, yang berikutnya adalah latar belakang. Transformasi digital saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak di sektor pemerintahan, yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pada era 4.0 menjadi sebuah tantangan seperti proses dengan manual yang begitu lambat, menunggu antrian yang panjang, dan ketergantungan pada dokumentasi fisik. Banyaknya tantangan tersebut dapat menjadi sebuah dorongan akan perubahan berupa platform digital, seperti aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD, serta sistem informasi yang berbasis online lainnya. Untuk inovasi digital, ada sistem integrasi data, sebuah penerapan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang terpusat dengan penuh, dapat memastikan data digunakan Pemkot Bogor dan instansi lainnya, semisal Dinas Kesehatan dan Pendidikan, menjadi sebuah data tunggal yang real-time sebagai penghindaran penduplikasian data dan melancarkan layanan lintas sektor. Contohnya, pendaftaran sekolah. Lalu yang berikutnya ada digitalisasi dokumen dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau TTE. Pada dokumen ini, walaupun disertakan secara mandiri, namun warga tidak lagi menggunakan security paper khusus dan dapat mempercepat akan proses pengesahan dokumen. Yang berikutnya ada sistem layanan online. Platform yang menjadi tempat pengajuan semua jenis dokumen seperti KK, akte, perubahan data lainnya yang dilakukan secara daring. Warga bisa memasuki berkas sesuai persyaratan melalui platform, menjadi solusi terkait antrian fisik panjang dan lebih meningkatnya aksesibilitas dalam layanan 24 jam. Identitas kependudukan digital atau IKD, menjadi tempat pendaftaran dan aktivitas KTP elektronik atau dokumen lainnya yang berbentuk digital melalui aplikasi, dapat meningkatkan efisiensi dan memverifikasi identitas dalam layanan publik dan swasta. Lalu selanjutnya yaitu ada dampak efisiensi birokrasi. Yang pertama ada efisiensi sumber daya manusia, berfokus pada verifikasi data. Dengan ini, para petugas tidak mendominasi pada fisik administratif dan melakukan input data manual, tetapi petugas bisa lebih berfokus pada tugas yang lebih krusial, seperti verifikasi dan validasi data. Lalu yang berikutnya efisiensi operasional dan anggaran. Yang pertama ada paperless office yang sudah begitu bagus untuk mengurangi kertas dengan menggunakan TTE atau tanda tangan elektronik dan juga pengarsipan secara digital. Lalu yang berikutnya ada layanan transportasi dan online dapat mengurangi akan terjadinya pemungutan liar atau pungli. Fleksibilitas dan kemudahan. Dengan peniadaan batas waktu dan tempat menjadi sangat penting untuk warga akan keterbatasan mobilitas atau jam kerja. Warga bisa lebih mengajukan permohonan dari rumah atau dimanapun dengan layanan online. Lalu yang berikutnya ada kecepatan dan kepastian layanan. Pemanfaatan prima antri dapat mengurangi waktu tunggu warga di kantor. Sementara proses back office lebih dipercepat untuk otomatis dan digitalisasi dokumen. Lalu yang berikutnya ada hambatan transformasi digital. Kendala infrastruktur jaringan di lapangan. Yang pertama ada keterbatasan anggaran IT dengan transformasi digital yang dibutuhkan untuk investasi, infrastruktur, dan juga pemeliharaan akan sistem. Banyaknya keterbatasan pada daerah menjadi penghalang upgrade dan ekspansi sistem. Yang kedua ada keamanan cyber.
yang dapat mengamankan data kependudukan. Saat ini banyak menggunakan layanan berbasis online, maka semakin besar juga resiko akan serangan cyber, kebocoran data, atau peretasan. Yang ketiga, ada kestabilan akan jaringan dan aplikasi. Menjadi sebuah tantangan akan situs web dengan layanan online menjadi downtime atau lambat yang dapat mengganggu akan pelayanan dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan warga. Lalu yang berikutnya ada hambatan transformasi digital, hambatan sosial dan kultural. Yang pertama ada literasi digital masyarakat dengan adanya layanan online seperti Pakuan Prima atau IKD yang dapat menghambat masyarakat terutama lansia yang memiliki keterbatasan akses internet atau kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan yang beberapa para pegawai mungkin nyaman dengan prosedur lama dan dapat merasakan pada sistem digital yang menghilangkan otoritas atau menambahkan kompleksitas pekerjaan di internal. Lalu ada hambatan sosial dan kultural, ada tingkat kepercayaan publik ketika terjadi data yang bocor dan gagal dalam memprivasi data, maka kepercayaan publik dalam pengelolaan digital akan menurun drastis, yang membuat layanan akan kembali seperti dulu atau konvensional. Lalu yang berikutnya ada isu etika dan regulasi. Dengan transparansi data yang cukup meningkat, perlu adanya penyesuaian regulasi dan etika terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi warga. Untuk rekomendasinya, di sini ada memperkuat sosialisasi yang dimana semua organisasi perangkat daerah atau OPD wajib menggunakan IKD sebagai alat universitifikasi identitas dan data agar masyarakat menjadi lebih terbiasa dalam menggunakannya. Lalu ada layanan dan bantuan digital, ada penyediaan layanan pendampingan atau pusat bantuan secara fisik yang khusus membantu warga kesulitan dalam menggunakan aplikasi online. Lalu yang berikutnya ada jamin ketersediaan perangkat, yang dimana dilakukannya penggantian perangkat keras yang berkala, terutama pada alat perekam biometrik dan survei dalam menjamin akan layanan yang tidak terganggu.